Bab 42 Rahasia Patrick. Pagi setelah ulang tahun Edwin, map kulit Patrick Gow masih tinggal di kepala Liana seperti noda yang tidak mau hilang. Ia tidak tahu isi map itu. Ia tidak tahu mengapa Patrick menatapnya seperti melihat hantu. Tetapi ketika mobil menuju res Pondok Indah untuk kontrol, Liana beberapa kali menoleh ke jendela, seolah wajah perempuan dalam bayangan kaca bukan wajahnya sendiri. Edwin duduk di sampingnya dan menekan ponsel hitamnya. Ponsel putih di tangan Liana bergetar lembut. "Aku belum panik," kata Liana. "Aku yang panik." Ia menoleh. Edwin mengatakan itu dengan wajah datar, tetapi ibu jarinya masih menempel pada tombol. Liana menggenggam ponselnya. Karena kontrol. Karena Patrick. Pada saat yang sama, di kantor Dennis Yu, Arman menyerahkan satu folder tipis yang dikirim langsung dari tim intelijen bisnis Law Group. Dennis membuka halaman pertama, lalu alisnya bergerak. "Ini data lama sekali," katanya. "Bos minta dicek cepat tapi bersih," jawab Arman. "Tidak boleh ada langkah yang bisa dipakai balik oleh Patrick." Dennis membaca salinan catatan imigrasi lama, struktur kepemilikan perusahaan luar negeri, dan beberapa dokumen keluarga yang tampaknya pernah sengaja dipisahkan dari nama Patrick Gow. Ada satu nama yang muncul berulang dalam jalur pembayaran pendidikan dan rumah sakit luar negeri. Shirley Ning. Dennis berhenti pada halaman yang memuat akta kelahiran lama dengan bagian ayah yang sempat dikosongkan, lalu catatan tambahan dari klinik swasta Singapura beberapa tahun kemudian. "Jadi ini sebabnya dia melindungi Shirley dari jauh," gumam Dennis. Arman menatapnya. "Apa sudah cukup kuat? Untuk pengadilan?" "Belum. Untuk memberi Edwin peringatan." "Cukup." Dennis menutup folder. Patrick Gow kemungkinan besar ayah biologis Shirley Ning. Dan dari pola dokumen ini, Shirley sendiri belum tentu tahu. Arman menghela napas pelan. Kalau ini pecah, Shirley bisa makin gila atau justru berbalik. Atau Patrick memakai dia sebagai senjata tanpa pernah mengaku. Dennis berdiri. "Aku akan kirim ringkasan ke Edwin setelah kontrol Liana selesai. Jangan ganggu mereka sebelum hasil dokter keluar." Di res Pondok Indah, Liana berbaring di ruang USG dengan tangan Edwin menggenggam tangannya terlalu erat. "Edwin," bisiknya, "tanganku masih perlu aliran darah." "Maaf." Ia mengendurkan pegangan, tetapi tidak melepaskan. Dokter tersenyum kecil sambil menggerakkan probe USG. "Hari ini kita lihat lebih jelas, ya. Usia kehamilan sudah sedikit lebih berkembang dibanding pemeriksaan sebelumnya." Liana menahan napas. Layar hitam putih menampilkan bentuk yang bagi orang awam hanya bayangan dan titik terang. Tetapi dokter berhenti, memperbesar area, lalu menunjuk dengan kursor. "Ini kantong pertama." Edwin tidak berkedip. Dokter menggeser sedikit. "Dan ini kantong kedua." Keduanya terlihat lebih jelas hari ini. Ruangan menjadi sangat sunyi. Liana merasakan tangan Edwin menegang lagi. Ia sendiri tidak langsung menangis. Tubuhnya seperti belum memahami kabar itu, sementara hatinya sudah berlari terlalu jauh. "Dua." Suara Edwin keluar lebih pelan daripada biasanya. "Kita punya dua." Dokter mengangguk, "Tetap hati-hati. Untuk saat ini, tampak sebagai kehamilan kembar dengan dua kantong gestasi. Kita masih perlu memantau perkembangan masing-masing, termasuk denyut jantung dan pertumbuhan berikutnya. Mengingat usia Ibu Liana, kontrol akan lebih ketat. Tapi hari ini, gambarnya jauh lebih meyakinkan." Edwin menutup mata. Ketika membukanya, ada kilap basah yang tidak sempat ia sembunyikan. Liana menoleh, dan melihat pria yang semalam mengalahkan Patrick di depan banyak orang kini hampir kehilangan kata-kata di hadapan dua titik kecil di layar. "Jangan menangis," bisik Liana, padahal suaranya sendiri bergetar. "Aku tidak menangis." "Matamu bocor." "Itu reaksi medis." Dokter tertawa pelan. Perawat ikut tersenyum. Edwin menunduk dan mencium punggung tangan Liana. "Terima kasih," katanya begitu pelan sampai hanya Liana yang mendengar. "Untuk apa?" "Untuk bertahan sampai hari ini." Liana tidak bisa menjawab.
Air matanya akhirnya jatuh, diam, hangat, dan penuh rasa takut yang bercampur bahagia. Sore itu, Edwin menerima ringkasan Dennis di ruang kerja Menteng. Liana sedang tidur setelah pemeriksaan, jadi ia membaca sendirian bersama Arman. Nama Patrick Gow, Shirley Ning, dan beberapa jalur dana lama tersusun dalam bagan dingin. Shirley belum tahu, tanya Edwin. Belum ada indikasi dia tahu, jawab Arman. Edwin menatap kertas itu lama. Patrick kehilangan Heng Sheng, lalu masih punya Shirley sebagai kartu. Dennis bilang bukti biologis belum lengkap. Tapi pola pembiayaan, klinik, dan dokumen cukup kuat untuk investigasi lanjutan. Lanjutkan. Diam-diam. Arman mengangguk. Malamnya, Dennis bertemu Lily Yao di sebuah apartemen servis dekat Sudirman. Mereka sudah beberapa kali bertemu untuk membahas jaringan lama Patrick, dokumen bisnis luar negeri, dan akses data yang Lily miliki dari lingkaran Dongsheng Group. Awalnya semuanya murni pekerjaan, tetapi semakin lama Dennis sadar, ia menunggu suara Lily sebelum hari selesai. Lily meletakkan 2 cangkir teh di meja. Kamu terlihat seperti orang yang mau kalah sidang, katanya. Dennis tertawa hambar. Lebih buruk. Ada masalah dengan laporan Patrick. Laporannya rumit. Tapi bukan itu. Lily duduk di depannya. Wajahnya tenang, elegan, sedikit lelah. Setelah semua drama dengan Edwin dan Liana, ia bukan lagi perempuan yang datang untuk merebut perhatian. Ia berubah menjadi orang yang tahu kapan harus mundur, dan justru karena itu Dennis semakin sulit menjaga jarak. Lily, katanya. Lily diam. Mungkin ia sudah tahu. Dennis menatap cangkir teh, lalu mengangkat wajah. Aku tahu waktunya tidak tepat. Aku tahu kamu sedang memulihkan banyak hal. Tapi kalau aku terus pura-pura hanya datang karena file, aku merasa tidak jujur. Lily tidak memotong. Aku menyukaimu, kata Dennis. Lebih dari teman kerja, lebih dari teman lama Edwin. Aku tidak minta jawaban yang menyenangkan. Aku hanya ingin kamu tahu. Untuk beberapa detik, hanya suara AC yang terdengar. Lily menunduk. Jari-jarinya menyentuh gagang cangkir. Dennis, katanya pelan. Kamu adalah teman terbaikku. Dennis tersenyum sebelum kalimat berikutnya datang, seperti orang yang sudah melihat pisau tetapi tetap berdiri. Tapi aku tidak bisa membalas perasaanmu. Ia mengangguk. Lily menatapnya dengan mata basah. Bukan karena kamu kurang. Justru karena kamu terlalu baik untuk kujadikan tempat bersembunyi dari rasa kosongku sendiri. Aku mengerti. Tidak, kamu pasti sakit. Iya, Dennis menarik napas. Tapi aku akan tetap jadi pengacaramu kalau suatu hari kamu butuh. Lily tertawa kecil, lalu air matanya jatuh. Itu kalimat paling Dennis yang pernah kudengar. Mereka tidak berpelukan. Dennis tahu kalau ia memeluk Lily malam itu, ia mungkin akan sulit pergi. Maka ia hanya berdiri, mengambil mapnya, dan berhenti sebentar di pintu. Jaga diri, Lily. Kamu juga. Pintu tertutup pelan. Lily duduk sendiri di dekat jendela. Lampu Sudirman di bawah sana bergerak seperti sungai panjang. Ia membuka ponsel, mengetik pesan, lalu berhenti. Maaf, Dennis. Bukan kamu yang salah. Kalimat itu menggantung di layar, belum terkirim. Dari jalan di bawah, tiba-tiba terdengar suara rem mendadak yang panjang dan kasar. Lily mengangkat kepala. Sedetik kemudian, suara benturan besar memecah malam. Suara benturan di bawah apartemen membuat Lily Yao berdiri terlalu cepat. Ia membuka tirai dan melihat 2 motor bersenggolan di jalur lambat. Orang-orang berkerumun, klakson menyala, lalu seorang petugas keamanan berlari. Bukan kecelakaan besar, bukan sesuatu yang membutuhkan dirinya. Tetapi dadanya tetap sesak. Pesan untuk Dennis masih terbuka di layar. Maaf, Dennis, bukan kamu yang salah. Lily menghapus kalimat itu, mengambil kunci mobil, lalu keluar tanpa berpikir panjang. Ia hanya ingin udara. Ia hanya ingin beberapa menit di jalan agar rasa bersalah itu tidak memenuhi ruangan.
Malam Sudirman masih ramai, tetapi hujan tipis membuat lampu jalan pecah di kaca depan. Lily mengemudi pelan. Ia tidak menangis keras. Air mata hanya turun diam-diam, membuat pandangannya beberapa kali harus ia bersihkan dengan punggung tangan. Di perempatan dekat jalur putar, lampu untuk arahnya hijau. Ia maju. Dari sisi kanan, sebuah truk box melaju terlalu cepat. Klakson panjang terdengar. Cahaya putih menabrak matanya. Lily hanya sempat menginjak rem. Benturan itu membuat mobilnya berputar setengah lingkaran sebelum menghantam pembatas jalan. Ponselnya jatuh ke bawah kursi. Nama Dennis masih ada di daftar panggilan terakhir. 1 jam kemudian, Dennis Yu berlari di koridor Ikfres Pondok Indah dengan kemeja kusut dan napas berantakan. Lily Yao, katanya kepada perawat resepsionis. Korban kecelakaan Sudirman. Saya kontak daruratnya. Ia bukan kontak keluarga. Ia bukan suami. Ia bahkan baru saja ditolak. Tetapi beberapa dokumen medis lama Lily mencantumkan kantornya sebagai kontak hukum untuk keadaan darurat. Malam itu, sistem rumah sakit menghubunginya lebih dulu. Perawat memeriksa layar. Dokter sedang menangani. Mohon tunggu. Bagaimana kondisinya? Pak, mohon tunggu dokter. Kalimat itu biasanya Dennis gunakan untuk menenangkan klien. Malam itu, kalimat itu membuat lututnya lemas. Ia duduk di kursi tunggu, lalu berdiri lagi. Tangannya menggenggam ponsel. Ia menelepon Edwin. Panggilan tersambung pada dering kedua. Dennis. Suara Dennis pecah sebelum ia sempat menyusunnya. Lily kecelakaan. Di menteng, Edwin langsung bangkit dari sofa. Liana yang baru tertidur ringan terbangun oleh perubahan napasnya. Apa yang terjadi? Edwin menutup mikrofon sebentar. Lily kecelakaan. Dennis di rumah sakit. Liana duduk, wajahnya memucat. Edwin segera menahan bahunya. Kamu tidak harus ikut. Aku ikut. Lia, dokter bilang. Aku tidak akan berlari. Aku duduk di mobil, masuk kursi roda kalau perlu, dan pulang begitu kamu bilang. Tapi Dennis tidak boleh sendirian. Edwin menatapnya 2 detik, lalu mengangguk. Arman siapkan mobil. Bawa kursi roda lipat dan obat Liana. Di rumah sakit, dokter akhirnya keluar dari ruang tindakan dengan wajah serius. Dennis berdiri sebelum namanya dipanggil. Dokter, bagaimana Lily? Benturan kepala cukup berat. Ada perdarahan dan pembengkakan otak. Tim bedah saraf sudah melakukan tindakan awal untuk menstabilkan tekanan. Saat ini pasien akan dipindahkan ke ICU. Kata ICU membuat Dennis seperti dipukul di dada. Dia akan sadar. Dokter menatapnya dengan hati-hati. Kami belum bisa memastikan. 24-72 jam pertama sangat kritis. Jika pembengkakan tidak membaik, ada risiko pasien mengalami penurunan kesadaran jangka panjang. Maksud dokter, kemungkinan kondisi vegetatif tidak bisa kami singkirkan saat ini. Dennis mundur 1 langkah. Ia pernah mendengar vonis berat di ruang sidang, pernah melihat klien kehilangan perusahaan, anak, rumah, bahkan kebebasan. Tidak satu pun membuat dunia sesenyap ini. Seorang petugas administrasi medis mendekat membawa formulir barang pasien. Tas Lily, dompet, dan ponsel retak sudah diamankan dalam plastik bening. Dennis melihat layar ponsel itu menyala sebentar, menampilkan ruang chat terakhir dengannya tanpa pesan terkirim. Keluarga inti sedang dihubungi, kata petugas. Untuk sementara, barang pribadi kami titipkan di ruang administrasi. Dennis mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Ia hanya melihat plastik bening itu seperti melihat sesuatu yang seharusnya masih berada di tangan Lily. Edwin tiba beberapa menit kemudian dengan Liana di sampingnya, berjalan pelan sambil memegang lengan Arman. Kursi roda disiapkan, tetapi Liana memilih berjalan sampai kursi tunggu terdekat. Dennis menoleh. Begitu melihat mereka, wajahnya yang selama ini selalu bisa bercanda akhirnya runtuh. Aku baru bilang aku suka dia, katanya lirih. Beberapa jam lalu, dia menolak dengan baik-baik. Aku pergi seperti orang dewasa. Lalu sekarang,
Ia tidak mampu menyelesaikan kalimat. Liana melepaskan tangan dari lengan Arman, mendekat, lalu memeluk Dennis hati-hati. Bukan pelukan dramatis, hanya cukup kuat untuk memberitahu bahwa ia tidak perlu berdiri sendirian. Dia pasti akan bangun, bisik Liana. Kita harus percaya. Dennis menutup wajah dengan satu tangan. Bahunya bergetar. Edwin berdiri di samping mereka, matanya merah tetapi suaranya tetap stabil ketika berbicara kepada Arman. Ambil semua informasi kecelakaan. CCTV jalan, laporan polisi, data ambulans, rekaman dashcam sekitar lokasi. Legal dulu. Tidak ada langkah ceroboh. Arman mengangguk. Kevin sudah saya hubungi. Di rumah Menteng, Kevin tidak menunggu pagi. Ia masuk ke sistem keamanan kendaraan umum yang dapat diakses melalui jalur legal mitra asuransi Law Group, lalu meminta salinan awal dari laporan kecelakaan melalui kontak polisi yang biasa bekerja sama dengan legal perusahaan. Tidak ada jalan pintas yang bisa merusak bukti. Semua dicatat. Rekaman CCTV jalan menunjukkan truk box masuk dari sisi kanan saat lampu merah untuk jalurnya masih menyala. Kecepatannya tidak wajar untuk jalan basah. Sopir mengaku remblong. Kevin memutar ulang bagian sebelum tabrakan. Truk itu tidak oleng. Ia lurus, seperti sudah tahu titik benturan. Ia mengirim pesan singkat kepada Arman, minta polisi menahan kendaraan apa adanya. Jangan izinkan bengkel menyentuh sistem rem sebelum pemeriksaan independen. Sopir juga perlu tes alkohol dan obat, bukan hanya berita acara standar. Kalau ini benar sabotase, 1 jam pertama bisa menentukan apakah bukti masih utuh atau hilang. Kevin meminta data dashcam kendaraan. File yang dikirim dari unit truk hanya berisi potongan kosong selama 7 menit sebelum kecelakaan. 7 menit yang hilang. Ia menatap layar, rahangnya mengeras. Bukan kerusakan biasa, gumamnya. Pukul 3 lewat, Arman menerima panggilan Kevin di koridor ICU. Saya belum bisa menyimpulkan, kata Kevin. Tapi dashcam truk dihapus. Bukan overwritten normal. Ada tanda manual deletion. Arman memandang Edwin dari kejauhan. Pemilik truk. Terdaftar atas nama perusahaan logistik kecil. Tapi beneficial owner-nya terhubung ke salah satu anak perusahaan Go Prima Holdings. Arman diam. Go. Nama itu seperti bayangan yang kembali berdiri di pintu ICU. Di balik kaca, Lily Yao terbaring tanpa suara, penuh alat medis. Dennis duduk di kursi plastik, kedua tangannya menggenggam satu sama lain begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Edwin menerima laporan Arman tanpa mengubah ekspresi. Liana yang duduk di samping Dennis memejamkan mata. Ponsel putih di tasnya bergetar pelan. Detak Edwin, cepat dan berat. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mereka pikirkan. Patrick Gow baru kehilangan perusahaan, wajah, dan kendali. Dan malam ini, seseorang yang membantu membuka rahasianya hampir kehilangan nyawa. Bersambung.